Baik, dari sini ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala beberapa nasihat yang kita bisa sarikan dari ayat yang sedang kita bahas ini ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah usia 40 tahun ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Malik, kurangi relasi. Kalau para ulama dahulu mereka sudah usia 40 tahun sudah mereka mulai minggir. Sebelumnya mereka berinteraksi, ketawa ketiwi, kumpul sana, kumpul sini, sibuk cari dunia. 40 tahun mulai minggir. Kita di alam nyata realnya, kita tetap kerja 40 tahun, mungkin kebutuhan semakin banyak, tapi kurangi relasi yang tidak ada manfaatnya. Saya sampaikan, yang punya grup-grup WhatsApp mulai left. Yang perlu-perlu saja. Yang perlu-perlu saja. Kurangi relasi. Di antara bentuk mengurangi relasi dengan manusia, jangan terlalu banyak ikuti berita mereka. Setiap berita kita ikuti, berita ini kita ikuti, berita ini kita ikuti, subhanallah. Kapan kita memikirkan untuk bersyukur kepada Allah? Kapan kita mau merenungkan ayat-ayat Allah? Kapan kita mau beribadah pada waktu kita sudah habis untuk ngurusin, untuk melihat dan mengamati kondisi manusia yang begitu banyak dan tiada henti-hentinya. Berita kriminal kita baca, berita politik kita baca, berita kesehatan kita baca, berita istri orang kita baca, berita suami orang kita baca, berita olahraga kita baca, berita. Tapi benar, itu kalau belum 40, sudah 40 sudah saatnya dikurangi. Dikurangi volumenya, dikurangi intensitasnya, dikurangi kuantitasnya, sudah, kurangi. Mau kapan lagi? Kalau enggak, umur kita habis, kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu untuk live. Yang tidak ada faedahnya, jangan, sudah. Sehelo cukup, jangan terlalu banyak relasi. Kalau enggak tadi kita tidak sadar bahwa sudah berusia 40 tahun. Kemudian di antara nasihat yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut, kalau sudah usia 40 tahun, maka di antara amal soleh yang terbaik adalah berbakti sama orang tua. Fokus. Benar, banyak amal soleh, banyak amal soleh. Kalau kita tekuni semua kita nggak mampu. Ya, kita nggak mampu. Tetapi di antara amal soleh yang saya dianjurkan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, mulailah dekat dengan mereka, mulai berbincang-bincang dengan mereka. Seringlah intensitas mengunjungi mereka kita tingkatkan. Ya, paling tidak kita telepon mereka. Ya, kita nemani ngobrol mereka, kita duduk pijit kaki mereka, mereka masih hidup. Pintu surga terbuka selebar-lebarnya. Benar amal soleh banyak, tapi ini amal soleh yang dianjurkan bagi orang yang sudah usia 40 tahun. Kalau masih punya orang tua, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan ya. Ya, kalau masih punya ayah, ada waktu ngobrol sama ayah. Punya ayah, ngobrol sama dia. Berbakti sama orang tua. Kita habiskan waktu sama ayah lebih baik daripada habiskan waktu nonton internet, baca berita, media sosial, ketawa ketiwi sama kawan-kawan yang entah jadi amal soleh atau jadi maksiat, kita nggak tahu. Di grup ketawa ketiwi, entah jadi amal soleh, entah jadi maksiat. Mending duduk sama orang tua, lain orang tua bikinkan kopi, ngobrol sebentar, setengah jam, pahala jelas. Orang tua di usia tua dia butuh teman, apalagi kalau orang tua kita tinggal sendirian, entah tinggal ayah, tinggal ibu. Dia ingin ngobrol dengan anaknya. Cuma terkadang tidak dia ungkapkan, dia rindu dengan anaknya. Cuma tidak dia ungkapkan, dia malu, gak enak, manggil, kadang gengsi, padahal dia ingin ngobrol sama anaknya. Saya sering sampaikan, saya pernah ketemu dengan seorang yang kaya raya, kebetulan saya satu dengan dia, orang kafir. Saya ngobrol, dia developer, kemudian dia bilang, kita ngobrol panjang, di antaranya saya bilang, apa yang kau rasakan sekarang? Dia bilang, di antara kesedihan yang saya rasakan, saya jauh dari anak-anak. Setelah saya habiskan waktu banyak untuk mereka, saya kerja untuk mereka, sekarang mereka malah menjauh dari saya. Mungkin anaknya tidak dididik untuk berbakti sama orang tua. Nah, kita orang Islam, kita tahu bahwasanya berbakti sama orang tua pahala yang sangat agung. Kalau yang qadarullah orang tuanya sudah meninggal, ya tetap dia berbakti dengan cara yang lain, sebagaimana saya sudah bahas dalam pengajian khusus bagaimana cara berbakti kalau kedua orang tua sudah meninggal. Tapi yang masih hidup, jangan lupa, ini amal terbaik bagi orang yang sudah usia 40 tahun. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, perhatian untuk ngurusi anak-anak. Sudah saatnya kita fokus ngurusin anak-anak. Jangan sampai kesibukan kita membuat lalai dari mengurusi mereka. Dan anak-anak umur berapapun terus kita urusi. Mereka masih SD, mereka SMP, mereka SMA, bahkan mereka sudah menikah. Jangan lupa kita ngecek, jangan lupa kita nasihati mereka, jangan lupa kita diskusi sama mereka, jangan lupa kita ingatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah aset terbaik. Bahkan di sini dikatakan wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berilah
perbaikan kepada anak keturunanku, bukan cuma anakku saja, cucu-cucuku juga. Maka saya pernah sampaikan hal ini bahwasanya cucu kita adalah anak kita juga. Maka jadikanlah anak kita soleh dan cucu kita juga soleh. Karena kebaikan anak kita, kalau kita yang didik, lari sama kita. Kebaikan cucu kita, kalau mereka jadi cucu yang soleh, paling juga lari sama kita. Ini benar-benar aset jariah yang luar biasa. Fokus. Jangan usia 40 tahun kemudian lupa untuk didik anak-anak. Dan kuat berdoa untuk mereka. Setiap bangun malam sisihkan berdoa untuk mereka agar Allah menjaga mereka, menjadikan mereka anak-anak yang saleh. Punya kedekatan khusus dengan anak-anak. Anak-anak ngobrol sama orang tuanya. Ini poin penting dalam didik anak. Itu kita dekat sama mereka. Mereka ngobrol, mengutarakan, diskusi, anak laki-laki, anak perempuan. Insya Allah mudah bagi kita untuk mendidik mereka kalau Allah beri taufik kepada kita maupun kepada anak kita. Kemudian jangan lupa untuk berusaha mencari amal saleh yang diridhai. Saya katakan tadi, kegiatan banyak. Kegiatan ini amal saleh banyak ya. Selain kita berbakti sama orang tua, kita mulai fokus ibadah yang berkualitas, bukan cuma kuantitas. Ini ibadah ini diridhai oleh Allah tidak. Mulailah kita ikhlas, jauhkan hal yang mengganggu keikhlasan, jauhkan hal-hal yang bisa merusak niat kita. Jangan punya penyakit narsis, jangan pingin jadi pusat perhatian. Sudah kita ibadah amal saleh. Ada rezeki kita umrah, ada rezeki kita haji, ya kita bersedekah sama orang, udah fokus. Mulai kita tata baca Al-Quran, kapan kita khatam, udahlah mau kapan lagi, usia sudah 40 tahun. Usia sudah 40 tahun. Kemudian yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus sering bertobat. Inni tubtu ilaika. Kita ini sudah usia 40 tahun masih melihat yang haram, masih mendengar yang haram, masih menggibah, masih memfitnah, masih suudzon sama orang lain, masih merendahkan orang lain, masih menghina orang lain. Kebohongan, bikin ketawaan yang isinya kebohongan. Masih banyak dosa-dosa kita ya. Ya, mencibir orang lain dan banyak. Oleh karenanya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering bertobat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.